Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda kembali di Top News, pemirsa. Jelang pemilihan Presiden 2024, komposisi koalisi partai politik masih terus dinamis. Presiden Joko Widodo pun meminta relawan untuk tidak terburu-buru menentukan dukungan. Sementara itu, analis politik Yunarto Wijaya menyebut semua deklarasi yang sudah ada saat ini belum bisa disebut sebagai koalisi karena baru sebatas mendeklarasikan nama bakal calon presiden tanpa bakal calon wakil presiden. Jelang pelaksanaan pemilihan presiden 2024, komposisi koalisi partai politik pendukung bakal calon presiden masih nampak dinamis. Ini terlihat dari langkah salah satu partai politik anggota koalisi Indonesia Maju, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang sudah menunjukkan ketidaknyamanan dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto tersebut. Perkembangan terakhir, PKB tengah bersiap hengkang untuk bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan mendukung Anies Baswedan. Hari Jumat pukul 4 sore, terlihat wartawan berkerumun di depan kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu, di ruang perpustakaan pribadi SBY digelar rapat tertutup yang dipimpin SBY. Rapat ini digelar untuk menyikapi perkembangan terbaru di Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan bakal capres Anies Baswedan. Perkembangan yang dimaksud adalah kabar bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa PKB sekaligus menjadikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal capres mendampingi Anies Baswedan. Partai Demokrat merasa ditelikung karena bakal capres Anies Baswedan sebelumnya sudah sepakat untuk menggandeng Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai bakal capresnya. Hal itu diperkuat dengan surat Anies kepada AHY yang berisi harapan kepada AHY berkenan menjadi pasangan Anies. Partai Demokrat menganggap bahwa keputusan untuk memasukkan PKB dalam Koalisi Perubahan sekaligus menjadikan Muhaimin sebagai cawapres merupakan keputusan gelap. Keputusan sepihak kemarin itu, saya perlu mengatakan keputusan gelap seperti itu tidak sesuai dengan rules kesepakatan. Ternyata barangkali mengandungi kebenaran. Anggaplah kita salah kali ini. Tetapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah dan ikhtiar kita juga tidak kalah nantinya. Masih segar dalam ingatan saya sebagaimana yang disampaikan Bung Tita tadi di ruangan ini. Saya duduk di sini tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu yang lalu Pak Anies duduk di sini dengan didampingi tim 8. AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. 3 hari kemudian, 3 days later, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said, membantah pernyataan SBY. Menurut Sudirman, keputusan masuknya PKB dengan Muhaimin sebagai bakal capres sudah dikomunikasikan di koalisi. Bahwa sebetulnya memang beberapa hari sebelum peristiwa informasi mengenai bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan itu, koalisi sudah rapat dan menjelaskan situasi sebenarnya, yaitu ada gap, ada pandangan yang berbeda seperti kami sampaikan dalam rilis itu. Terjadi pandangan yang berbeda antara yang dikehendaki oleh beberapa teman
koalisi yang ingin deklarasi segera, dan dari pihak Nasdem yang memang meminta waktu. Sambil saya jelaskan bahwa Pak Surya memang memiliki satu opsi, mempertimbangkan opsi lain apabila memang ada opsi yang lebih baik secara keseluruhan. Dan itu sudah disampaikan terus terang dalam rapat terakhir pada hari Selasa sore. Jadi kalau terjadi perubahan di berbagai titik itu sebenarnya sesuatu yang memang tidak secara etik itu tidak masalah, karena itu sudah dikemukakan. Nah, Mengenai surat Anies kepada AHY, Sudirman mengakuinya, namun hal itu bersifat nota pribadi. sebetulnya sejak sebelum beliau naik haji pada bulan Juni sudah disampaikan keputusan itu kepada semua pihak, termasuk kepada yang bersangkutan dan juga termasuk kepada Pak Surya Paloh. Tapi responnya bermacam-macam. Ada yang menerima secara langsung, kemudian Pak Surya mengatakan baik, saya pikirkan gitu ya. Nah, mengenai surat itu adalah satu proses yang menurut saya sangat baik lah, bahwa ada dokumentasi yang disampaikan dan itu memang sesuai dengan kesepakatan antara teman-teman Demokrat dengan kami di timnya Pak Anies, dan itu sifatnya personal note ya, nota pribadi kepada Mas Ahaye dan sudah dibalas. Setelah rapat Majelis Tinggi, Partai Demokrat memutuskan mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024 dan memutuskan untuk tidak lagi berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Nah, cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.